ambil absennya ya. Ira, Angga, Arya. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini ya. Ada kabarnya? Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengingat lagi materi yang sudah kita pelajari. Minggu lalu kita membahas tentang materi. Masih ingat apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Apa contoh materi kira-kira? Siapa yang masih ingat? Di sini apa contoh materi di kelas ini? Meja. Kemudian apa lagi? Kursi. Sekarang kita masuk materi berikutnya tentang lambang unsur dan rumus kimia. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita perlu mengingat lagi tentang klasifikasi materi. Nah, sebelum mulai ya, ada namanya klasifikasi materi. Materi itu berdasarkan klasifikasinya ada dua. Ada namanya zat tunggal, ada campuran. Kalau ada kata tunggal, tunggal itu berarti sendiri atau satu. Solo. Kalau campuran lebih dari satu. Zat tunggal itu ada dua. Ada unsur, ada senyawa. Silakan dibuka bahan ajarnya ya. Saudara, itu ujungnya itu apa Bapak? Besi. Itu besi itu termasuk unsur. Ini apa? Cincin. Cincin ini terbuat dari emas. Emas itu adalah unsur. Besi. Nah, itu adalah beberapa contoh unsur. Ini hanya sepersekiannya saja baru contoh unsur. Besi ini dia hanya satu besi saja. Bisakah besi ini kita bagi? Kita bagi bisa dia. Kalau kita bagi-bagi ukurannya bisa dipotong-potong dia bisa. Tapi kalau besi itu bisa nggak kita bagi lagi? Kalau cincin ini ukurannya bisa dibagi. Bisa 0,01 gram, 0,02 gram, itu ukuran. Tapi yang emas itu bisa dia nggak dibagi lagi? Tidak penyusunnya tidak bisa dibagi. Jadi unsur itu termasuk zat tunggal. Kira-kira apa pengertian unsur? Zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi secara reaksi kimia. Kemudian pernah lihat perak? Perak itu untuk apa? Untuk perhiasan. Gabungan dari dua unsur atau lebih dia akan membentuk senyawa. Kalau campuran tadi itu ke pemisahan materi ya, ke materinya. Berarti kalau senyawa itu apa? Gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, sekarang kita masuk lagi ke lambang unsur. Baru kita masuk materi lambang unsur. Ada aturan penulisan lambang unsur. Kebanyakan unsur itu adalah unsur logam dan beberapa lainnya gas murni. Ya, kita lihat dulu. Lambang unsur. Dalton, kemudian ada Berzelius. Kalau zaman alkimia dan menurut Dalton, mereka melambangkan unsur itu dengan gambar. Menurut Dalton beda lagi lambangnya. Nah, kemudian ada tembaga, ada besi di sana. Kenapa besi di sana Fe lambangnya? Besi itu nama latinnya ferrum, nama Indonesianya baru besi. Lambang unsur itu ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Kalau dia satu huruf itu huruf kapital. Huruf kapital itu berarti huruf besar. Kalau dia dua huruf, satu besar,
itu adalah unsur yang pertama, itu lambangnya adalah H. Kemudian ada litium, ada natrium, ada kalium, ada karbon. Silahkan buka dulu lembar kerjanya. Tujuan. Ada 4 buah foto, gambar pertama, kedua. Jelas ya? Nah, coba lihat. Gambar pertama itu apa? Besi. Gambar pertama besi. Coba lihat. Lembar kerja yang keduanya. Ada melengkapi tabel-tabel. Lengkapi tabel itu bersama temanmu. Yang pertama nomor 1. Nama Latin dari oksigen apa? Kemudian lambangnya apa? Ibu kirim saja ya, tapi dibaca. Ini ibu kirim ke WA-nya. Hidrogen. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigennya. Itu yang ada di air. H2O. Berarti berapa hidrogennya? 2. Ada 2 oksigennya? 1. Ini ada H2O. Unsur apa saja yang ada di sini? Ada hidrogen. Ada oksigen. Hidrogennya ada berapa buah? 2. Ada 2. Oksigennya? 1. Ada 1. Hidrogennya 2, oksigennya ada 1. Kita lihat lagi. Dari pengertian rumus kimia itu adalah kumpulan lambang atom partikel terkecil dari suatu unsur yang sifatnya masih sama dengan unsur. Nah, kita lihat lagi. H2O ini adalah rumus kimia. Kemudian yang kedua ada NaCl. Berapa unsurnya di sana? Iya, coba Arya. Rumus molekul itu ada 2. Ada rumus molekul unsur, ada rumus molekul senyawa. Ada unsur molekul unsur di atomik adalah
unsurnya banyak atau atomnya banyak. Poli itu banyak. Lagi urea, pernah dengar kata urea? Pupuk urea. Untuk apa pupuk urea itu fungsinya? Menyuburkan tanaman supaya buahnya banyak, bagus. Urea itu apa rumus kimianya di sana? Ini adalah urea. Berapa jumlah C-nya? Karbonnya berapa? Karbon 1. Oksigen 1. Nitrogen 2. Nitrogen 2. Hidrogen 4. Dari mana datang 4? 2 dari 4. Ini adalah urea. Silahkan dibuka lembar kerjanya yang halaman ketiga. Silahkan dikerjakan. Contoh unsur besi, seng, emas, dan perak. Apa ada yang lain? Siapa lagi itu baru pengertian unsur dan contohnya. Gabungan dari beberapa atom yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Bagus. Itu adalah beberapa kesimpulan tentang lambang unsur dan rumus kimia. Nah, sebelum kita selesai, coba dilihat lembar evaluasinya itu. Dengan definisi, ada mendatar, ada menurun. Unsur salah satu contohnya. Unsur dengan lambang Cl apa namanya? Klorium. Apa tadi? Untuk materi kita hari ini itu adalah lambang unsur dan rumus kimia. Lambang unsur itu ditemukan oleh Jacob Berzelius. Sebenarnya pada zaman dahulunya lambang unsur itu hanya dengan berupa gambar. Ada namanya alkimia, ada Dalton. Kemudian minggu depan kita akan membahas tentang rumus empiris. Dan masuk lagi nanti ke struktur atom lagi. Nah, kemudian untuk hari ini kita kan sudah selesai. Minggu depan tolong dibaca terlebih dahulu bahan ajarnya dan dibawa. Tidak ada lagi yang tidak membawa bahan ajar. Tidak ada yang tidak membawa pena. Dan untuk Arya, silahkan cincinnya dibuka walaupun itu cincin dari pasangannya. Dan untuk hari ini, sebelum kita pulang, rapikan tempat duduknya. Kita berdoa. Berduduk siap. Bersyukur mulai.